Halo anak-anak Ibu, bertemu lagi di video Ibu Tantri. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Sehat-sehat? Semoga anak-anak Ibu sehat selalu ya. Nah anak-anak, karena masih masa pandemi, Ibu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke anak-anak, anak-anak Ibu sudah sarapan belum? Kalau belum sarapan, nanti anak-anak Ibu sarapan ya setelah menonton video ini. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini adalah tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 3 dan 4, muatan mata pelajaran IPS. Nah, sudah siap anak-anak Ibu untuk belajar? Ayo, siapkan alat tulis dan buku kalian ya. Catat hal-hal penting yang ada di video Ibu. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas yang pertama terdapat interaksi manusia. Nah, di dalam interaksi manusia nanti kita akan membahas mengenai apa ya yang dimaksud dengan interaksi manusia. Materi yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Kita akan belajar hubungan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dan contohnya. Topik yang ketiga yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang kita bahas sama ya seperti topik yang kedua, yaitu hubungan interaksi manusia dengan lingkungan sosial sekitarnya dan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial sekitarnya. Pastinya kalian penasaran kan? Tonton video Ibu sampai selesai ya. Baik anak-anak, kita masuk ke topik yang pertama adalah interaksi manusia. Anak-anak Ibu hari ini sudah berinteraksi belum ya? Kalau sudah, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu interaksi? Nah, kalau belum, simak video Ibu ya. Interaksi manusia. Interaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti saling melakukan aksi, berhubungan, dan saling memengaruhi. Interaksi adalah suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi manusia itu apa ya? Interaksi manusia adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi, tindakan, perilaku antara manusia dengan manusia. Nah, anak-anak, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia itu memerlukan interaksi dengan orang lain atau kelompok lain. Nah, selain memerlukan interaksi, manusia sebagai makhluk sosial juga memerlukan bantuan orang lain loh anak-anak. Sehingga, interaksi manusia juga dapat disebut sebagai interaksi sosial. Nah anak-anak, sekarang kita sudah lanjut ke topik kedua mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya artinya manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitar. Lalu, apa hubungannya interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar? Oke, kita akan bahas di slide berikutnya.
adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Pada awalnya, manusia itu memanfaatkan alam hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan, meliputi makan, minum, pakaian, serta tempat tinggal. Tapi anak-anak, saat ini manusia itu sudah mengolah sumber daya yang ada di alam untuk beragam kebutuhan atau sekedar memenuhi gaya hidupnya. Jadi, Ibu ulangi, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah yang awalnya manusia memanfaatkan alam hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi pada saat ini manusia sudah mengolah sumber daya yang ada di alam untuk beragam kebutuhan. Hubungan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia memerlukan lingkungan alam untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya bernafas, manusia atau makhluk hidup lainnya itu perlu bernafas dan memerlukan oksigen. Nah, siapa yang menghasilkan oksigen? Yang menghasilkan oksigen adalah pohon. Pohon adalah salah satu bentuk dari lingkungan alam. Nah, sedangkan lingkungan alam itu memerlukan manusia, anak-anak. Untuk apa? Ya, untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam tersebut. Jadi, interaksi manusia lingkungan alam itu memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, pada gambar pertama adalah nelayan. Mengapa nelayan dijadikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam? Nah, karena nelayan itu berinteraksi dengan laut untuk menghasilkan ikan yang berasal dari tangkapannya. Atau interaksi nelayan dengan laut itu dilakukan pada saat menangkap ikan yang nantinya hasil tangkapan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan bisa dijual ke konsumen. Jadi secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan oleh nelayan sudah termasuk kegiatan ekonomi. Nah, masih ingat kegiatan ekonomi itu apa saja? Ya, kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, contoh yang kedua ini adalah petani garam. Mengapa petani garam itu dijadikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam? Nah, interaksi petani garam dengan laut itu pada saat mereka menghasilkan garam. Jadi, petani garam itu berinteraksi dengan alam, yaitu laut, untuk menghasilkan yang nantinya akan digunakan sebagai bumbu dapur atau memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Serta hal tersebut bisa dijual ke konsumen. Jadi, garam hasil dari petani garam tersebut bisa dijual, anak-anak, ke konsumen. Sehingga petani garam juga secara tidak langsung melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, ada lagi nih, yaitu petani. Petani dijadikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dikarenakan interaksi petani dengan sawah itu untuk menghasilkan beras. Jadi, petani berinteraksi dengan sawah untuk menghasilkan beras yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan hasil beras tersebut dapat dijual ke konsumen. Sehingga petani juga telah melaksanakan kegiatan ekonomi, yaitu memproduksi beras kemudian didistribusikan
agar konsumen dapat membeli. Oke anak-anak, kita masuk topik ketiga atau topik yang terakhir, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terjadi karena manusia itu adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan manusia lainnya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial itu ditandai dengan terjadinya komunikasi antara dua pihak atau lebih yang saling merespon di dalam satu lingkungan sosial. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan sosial itu juga memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di lingkungan sosial, kita biasanya melaksanakan interaksi manusia. Dan apabila kita sudah berinteraksi dengan sesama manusia, maka tanpa disadari kita berada di lingkungan sosial. Nah, contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial yaitu, kita bisa melihat pada saat di pasar. Jadi, pada saat kita pergi ke pasar, itu terdapat interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial, yaitu adanya pembeli dan penjual yang saling berinteraksi dalam proses tawar-menawar di lingkungan sosial yaitu pasar. Jadi, pasar bisa kita jadikan contoh terjadinya interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, kemudian pada saat kerja bakti, kita juga melakukan interaksi. Jadi, karena kita makhluk sosial, pada saat berkegiatan di lingkungan sosial, kita harus berinteraksi. Apabila pada saat kita di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat seperti kegiatan kerja bakti tidak melaksanakan interaksi, maka dalam proses kegiatannya nanti ada miskomunikasi anak-anak. Pasti ada saja yang kurang. Sehingga harus ada interaksi antara manusia, interaksi sesama manusia di lingkungan masyarakat. Apalagi pada saat melaksanakan kegiatan kerja bakti. Jadi harus ada interaksi ya anak-anak. Oke anak-anak, itulah pembelajaran muatan IPS. Pembelajaran muatan IPS sudah selesai. Nah, apabila anak-anak Ibu tertinggal, maka anak-anak Ibu jangan khawatir karena anak-anak Ibu bisa menonton video ini kembali. Ingat anak-anak, catatlah hal-hal penting yang ada di video ini. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa.